Halo teman-teman, kembali lagi di learning journal saya. Saya Muhammad Humaydi, peserta CPNS Latsar golongan 2 Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Dan apa dampak negatif dari korupsi itu sendiri? Oke, kita jabarkan. Asal kata korupsi, menurut Kema Andrea, corruptio, corruptus, corrumpere, dari bahasa Latin, kemudian dari bahasa Inggris yaitu corruption, corruptie, dari bahasa Belanda. Pengertian kata korup itu yang pertama busuk, palsu, suap dari Kamus Bahasa Indonesia, kemudian buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dari Kamus Hukum. Kemudian kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari sucian, delaction, Webster Dictionary. Berikutnya penyuapan, pemalsuan dari Kamus Bahasa Indonesia. Terus yang terakhir penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dikutip dari Kamus Hukum. Kemudian apa sih dampak negatif dari korupsi itu? Yang pertama yaitu secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya yaitu tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Terus tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Bisa dilihat ini tata politik seperti ketidakstabilan politik, kemudian tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi. Kita lanjut berikutnya. Korupsi dapat terjadi dikarenakan ada dua hal. Yang pertama ini. Yang pertama itu niat. Yang kedua adanya kesempatan. Dari kedua ini akan menimbulkan, akan menjadikan yaitu yang namanya korupsi. Yang pertama terpaksa, karena keadaan terpaksa, kemudian memaksa, dipaksa, banyak atau sedikit, pasti itu namanya dinamakan korupsi. Secara individual, aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Ayo, coba dipikir. Oke. Si pengertian korupsi menurut ahli hukum, C sama dengan M plus D kurangi A. Bisa kita lihat, Indrianto Seno Aji berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Nih, bisa digarisbawahi tindakan penyuapan dan kickback, penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Kita lanjut. Pengertian tindak pidana. Strafrecht, sebagian dari kenyataan.
dapat dihukum. Ini bisa kita lihat pengertian tindak pidana. Simon Pompe Prof. Muljatno. Kemudian mengenai korupsi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik kebenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Nih, bisa kita lihat antara pencurian dan penggelapan. Korupsi sama dengan penggelapan plus kerugian negara. Pencurian secara melawan hukum plus mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Penggelapan, pencurian barang hak yang diperolehkan atau berada dalam kekuasaan pelaku, plus penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Next, kita lanjut. Korupsi itu ada penyebabnya. Penyebab korupsi itu sendiri yaitu penegakan hukum tidak konsisten. Ini bisa menyebabkan korupsi terjadi karena hukum, misalkan hukum di Indonesia itu tidak tegak, akan menjadikannya sarang korupsi. Bisa disuap hakim atau mungkin jaksa. Kemudian yang berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan kewenangan. Kemudian langkahnya lingkungan yang anti korup. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, lebih dari kerugian yang ditangkap. Pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etik. Ini nih yang paling terpenting dari kita, misalkan mau bekerja, ini harus difokuskan dulu pendidikan agama dan etik. Harus dikuatkan dulu, biar tidak terjadi yang namanya korupsi. Lanjut. Korupsi itu bisa dicegah, pencegahan yaitu preventif. Yang pertama yaitu perbaikan sistem, yang kedua perbaikan manusia itu sendiri. Perbaikan sistem itu meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian yang dari sisi perbaikan manusia meliputi perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Kita bisa lihat beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Banyak juga ini, 1 sampai 12 bisa kita lihat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsi ada 2, yaitu unsur subjektif ada 4,